Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini kita telah memasuki pada pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kedua, mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri ini, kita akan masuk membahas tentang beberapa definisi, fungsi, dan juga peran di dalam manajemen pada sebuah organisasi. Oke, langsung saja saya akan langsung jelaskan dan masuk ke dalam materi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita sekarang sudah ada di pertemuan yang kedua dan adapun capaian pembelajaran yang ada di pertemuan kedua ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian organisasi, manajemen, dan fungsi manajemen. Jadi harapannya teman-teman setelah menyelesaikan pertemuan kedua ini, nah, teman-teman nanti memiliki kemampuannya adalah mampu menjelaskan pengertian organisasi, manajemen, dan juga fungsi manajemen. Lalu untuk yang berikutnya, ini adalah konten yang ada di dalam perkuliahan kita, pertemuan kedua ini. Pertama kita akan membahas tentang manajemen dulu, definisi manajemen, kemudian fungsi manajemen, level di dalam manajemen, serta peran manajer tentunya di dalam organisasi. Nah, kita sekarang masuk ke manajemen. Sebelum kita belajar atau tahu mengenai apa itu manajemen, ada baiknya kita harus tahu dulu sebetulnya kenapa kita belajar manajemen. Teman-teman saat ini berada di dalam prodi teknik industri. Kenapa harus belajar manajemen? Kita perlu tahu alasan kenapa ada materi atau ada mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan. Di dalam materi ini akan saya sampaikan value-value ataupun nilai manajemen itu harus dipelajari. Nah, yang akan saya sampaikan ada 3 value di sini. Jadi kalau kita ingin belajar manajemen, itu kita akan mendapatkan value. Kenapa kita belajar manajemen? Pertama, karena manajemen itu universal. Lalu yang kedua, karena adanya realita kerja yang melibatkan ilmu manajemen. Dan yang ketiga, adanya reward and challenge di dalam manajemen itu sendiri. Jadi kalau kita belajar manajemen, kalau kita paham dengan manajemen nanti, kita akan mendapatkan sebuah reward yang akan kita bisa manfaatkan pada saat di dunia kerja nanti, ataupun dalam berorganisasi. Bahkan kita juga jadi tahu nanti challenge-challenge apa saja yang ada di dalam proses organisasi ataupun dalam proses manajemen. Satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama, manajemen itu universal. Manajemen itu universal. Universal teman-teman tahu ya, universal berarti sangat luas cakupannya. Tidak hanya spesifik pada satu hal tertentu. Kalau ruang lingkupnya adalah organisasi, tidak hanya spesifik pada satu organisasi tertentu aja, tapi manajemen ini digunakan di berbagai macam jenis organisasi. Misalnya, kalau kita berbicara tentang ukuran organisasi, manajemen dibutuhkan dari ukuran yang paling kecil hingga ukuran yang paling besar. Katakanlah organisasi yang paling kecil itu apa ukurannya? Misal, kalau masa SMA itu ada organisasi OSIS. Kalaupun ada organisasi yang ada di dalam kampus ya atau perguruan tinggi, organisasi mahasiswa atau himpunan mahasiswa itu kan termasuk organisasi yang kecil. Kemudian kalau kita beralih ke organisasi yang besar, misalnya sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan memiliki organisasi di dalamnya ada organ-organ. Nah, itu termasuk organisasi yang besar dan itu butuh manajemen. Organisasi yang besar lagi adalah bagaimana pemerintah memiliki pegawai negeri sipil. Dan itu ada juga termasuk organisasi. Kenapa di situ ada golongan A, ada golongan satu, ada golongan 2 dan seterusnya. Itu adalah bagian dari organisasi. Nah, manajemen akan selalu dibutuhkan di dalam organisasi baik dari yang kecil sampai yang besar. Itu kalau kita berdasarkan ukurannya atau size-nya. Kalau kita melihat organisasi berdasarkan jenisnya, ada organisasi profit dan juga organisasi non-profit. Kalau organisasi profit jelas kita bisa lihat itu adalah sebuah perusahaan-perusahaan besar. Katakanlah ada perusahaan Indofood, ada Coca-Cola dan lain sebagainya.
Mereka kan mencari profit. Mereka adalah organisasi dan di dalam organisasi itu ada manajemen. Dalam perusahaan itu ada manajemen pasti. Ada juga perusahaan yang atau organisasi yang non profit. Katakanlah tujuannya adalah untuk sosial, misalnya sebuah komunitas. Dia hanya sebuah komunitas itu nggak cari profit hanya buat untuk kumpul-kumpul. Tapi kembali lagi kita lihat bahwa di situ ada ketuanya terkadang, ada anggotanya, ada sekretarisnya. Nah, itu termasuk organisasi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jenisnya, organisasi juga butuh manajemen mulai dari yang profit hingga non profit. Lalu kalau kita lihat organisasi berdasarkan levelnya, level bottom atau level top gitu ya. Misalnya kalau level bottom itu di perusahaan kan ada jajaran non manajerial, non manajerial atau antara staff gitu. Nah, itu kan ada organisasi terkadang mereka beberapa perkumpulan karyawannya. Lalu juga di dalam organisasi berdasarkan levelnya itu ada yang organisasi yang levelnya top ya, tinggi ya. Kumpulan dari para para direktur gitu. Itu juga ada organisasinya. Nah, itu juga butuh manajemen, siapa ketuanya, siapa anggotanya gitu. Nanti kalau memang butuh wakil, siapa wakilnya gitu. Lalu kalau kita lihat area organisasi, misalnya dalam ruang lingkup pemasaran, sumber daya manusia, kemudian akunting, ataupun sistem informasi. Meskipun di dalam satu perusahaan, tetapi dia memiliki organisasi sendiri, dia memiliki manajemen sendiri. Nggak mungkin kita menyatukan antara urusan pemasaran dengan urusan keuangan, ataupun antara urusan pemasaran dengan urusan operasional. Itu butuh dibagi-bagi, kita harus memisahkan semuanya. Oleh karena itu, kita butuh organisasi sendiri, butuh manajemen sendiri, sehingga manajemen diperlukan dalam organisasi tersebut. Nah, inilah yang dimaksud bahwa manajemen itu universal. Kenapa kita perlu belajar manajemen? Value-nya, value-nya adalah manajemen ini universal, bisa digunakan di berbagai macam organisasi. Entah itu teman-teman sekarang lagi kuliah, lagi aktif di organisasi kampus atau himpunan kampus, ya tetap butuh namanya manajemen di dalam organisasi. Ataupun teman-teman nanti mau bekerja, ya sama, tetap butuh tetap butuh manajemen dalam organisasinya. Nah, inilah pentingnya manajemen. Karena manajemen itu universal. Lalu yang berikutnya, kenapa butuh manajemen? Karena ini adalah realita pekerjaan. Sekarang begini, ketika teman-teman nanti lulus, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang profesional, bekerja, melamar kerja gitu ya. Pertanyaannya, teman-teman itu mau be manager or be managed? Menjadi seorang manajernya atau menjadi orang yang di bawahannya manajer gitu ya. Menjadi manajer yang ngatur atau yang diatur gitu. Nah, itu dua-duanya perlu ilmu manajemen gitu. Kalau kita menjadi yang ngatur, di situ saya tuliskan bahwa pemahaman tentang manajemen adalah dasar dalam membangun pengetahuan dan keterampilan manajerial kamu. Jadi kalau kamu pengen jadi manajer, entah itu di bisnismu sendiri ataupun di sebuah perusahaan, ya pasti kamu butuh ilmu manajemen. Bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola keuangan, itu juga dibutuhkan dalam proses manajemen ketika teman-teman mau menjadi seorang manajer. Atau misalnya sebelum jadi manajer kan jadi anak buahnya dulu ya, atau jadi staffnya dulu. Teman-teman juga perlu ilmu manajemen. Jadi nggak hanya jadi manajer aja baru kita belajar ilmu manajemen, tapi sebelum jadi manajer itu kita juga harus tahu dulu ilmu manajemen. Kenapa? Karena memperoleh banyak wawasan tentang cara atasan ataupun sesama karyawan berperilaku, dan kedua tahu bagaimana organisasi berfungsi. Nah, meskipun kita jadi bawahan ataupun jadi staff, kita itu harus tahu bagaimana cara kerja di dalam sebuah manajemen. Kita tahu bos kita atau manajer kita dalam bertindak. Oh, kenapa dia mengambil keputusan demikian? Kita tahu alasannya, karena kita sudah punya bekal ilmunya, ilmu tentang manajemen. Nah, inilah alasan kedua, kenapa kita perlu belajar manajemen. Kemudian, nah yang ketiga ada reward dan challenge. Kita lihat dulu rewardnya apa aja kalau kita belajar manajemen. Reward yang pertama, kita bisa menciptakan lingkungan kerja di mana anggota organisasi dapat bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. Kita sebagai seorang yang paham ilmu manajemen dan bisa menjadi manajer, rewardnya kita atau kepuasan kita itu nanti bisa menciptakan lingkungan kerja yang mana anggota-anggota kita itu dia bisa optimal kerjanya, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, itu memberikan kepuasan tersendiri kepada kita.
Kemudian yang kedua, memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif dan menggunakan imajinasi. Karena kita posisinya sebagai orang yang mengelola, yang bertanggung jawab terhadap tim, maka kita dituntut untuk berpikir kreatif untuk memutuskan sesuatu. Misalnya kita sedang memecahkan sebuah masalah, kita harus mencari solusi-solusi atau alternatif yang kreatif sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita tentunya. Nah, dengan ilmu manajemen ini teman-teman nanti akan mendapatkan arah bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Lalu yang ketiga, bantu orang lain menemukan makna dan kepuasan dalam pekerjaan. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama. Kita mampu memberdayakan bawahan kita atau staf kita. Kemudian berikutnya, mendukung, melatih, dan berempati pada orang lain. Yang kelima, bekerja dengan berbagai orang, ya, karena kita sebagai manajer nanti, bawahan kita ini kita nggak bisa tentukan mau dari asal orang mana, daerah mana, ataupun ras mana, kita berbaur dengan berbagai macam orang, dan itu menjadi sebuah reward ya. Dan bahkan bisa jadi sebuah challenge ketika bergabung dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang berikutnya, menerima pengakuan dan status dalam organisasi dan komunitas. Ya, karena kita levelnya manajer ya, mungkin orang yang di luar perusahaan kita atau dalam perusahaan kita menganggap posisi manajer menjadi sebuah prestis tersendiri ya, karena kita memiliki jabatan gitu, seorang manajer gitu. Ya teman-teman pasti juga pengen lah menjadi seorang manajer ketika nanti sudah bekerja gitu. Nah itu pengakuan dan status. Lalu berikutnya, memainkan peran dalam mempengaruhi hasil organisasi. Karena dia sebagai seorang manajer yang mengambil keputusan, tentunya keputusan yang dia keluarkan itu akan berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri ataupun perusahaan. Nah, disinilah letak peran dia atau rewardnya sebagai seorang manajer. Kemudian menerima kompensasi yang sesuai dalam bentuk gaji, bonus, atau bahkan opsi saham ya, atau sharing profit. Karena dia seorang manajer, tentunya kompensasinya akan lebih tinggi dibandingkan level staff gitu. Lalu reward yang terakhir, manajer yang baik dibutuhkan oleh organisasi. Ketika kamu memiliki ilmu manajemen, kemudian tahu bagaimana cara menerapkan ilmu-ilmu manajemen ketika kamu menjadi manajer, maka orang-orang akan beranggapan kamu adalah seorang manajer yang baik. Tentunya dengan catatan pengalaman kamu ataupun eksekusi yang kamu lakukan di dalam organisasi tersebut itu bagus ya, dinilai orang baik. Ketika kamu sudah dinilai orang baik, maka kamu akan dibutuhkan oleh organisasi. Nah, ini adalah rewardnya menjadi seorang manajer ataupun paham ilmu manajemen. Kemudian challenge-nya, ya challenge yang pertama itu harus kerja keras. Namanya orang kerja ya, apalagi mimpin orang lain, tentunya harus ekstra keras kerjanya. Kalau yang semulanya hanya staff, bekerja untuk diri sendiri, kemudian berubah menjadi manajer, yang mana menjadi pemimpin atau mengelola orang lain, um, effort yang akan dibutuhkan itu akan lebih daripada sebelumnya. Lalu yang kedua, challenge-nya apa? Yaitu terkadang justru memiliki tugas yang lebih administratif. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah. Kita berpandangan bahwa kerjaan manajer itu lebih ke strategis ya. Nggak lagi ngurusin hal-hal administratif, misalnya pencatatan, laporan, ataupun harus ngeprint segala macam. Tetapi faktanya kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang ramping, yang menengah ke bawah ya, hal-hal administratif terkadang masih dikerjakan oleh seorang manajer. Apalagi kalau di startup kan, yang biasanya anggotanya masih sedikit sekali orangnya, biasanya manajer ataupun ya supervisor gitu. Dia mengerjakan banyak hal, nggak hanya yang levelnya strategis. Lalu yang ketiga, harus berurusan dengan berbagai kepribadian dalam organisasi. Ini hubungannya dengan latar belakang orang yang berbeda, karena kita kan bercampur ya di dalam organisasi itu. Kita di situ sebagai seorang pemimpinnya atau sebagai seorang yang bertanggung jawab di dalam tim. Artinya kita punya anggota, kita punya staff, dan staff ini memiliki latar belakang yang berbeda, entah itu latar belakang pendidikan, entah itu latar belakang daerah ataupun bahasa ya, berbeda. Dan itu menjadi sebuah tantangan ya, akan berurusan dengan kepribadian yang berbeda juga. Nah, kita harus mampu, dan itu butuh effort, sehingga ini menjadi challenge dan tantangan bagi seorang manajer. Kemudian mampu memotivasi pekerja dalam situasi kacau dan tidak pasti. Terkadang di dalam proses sebuah organisasi, terutama organisasi yang profit, kita akan mengalami konflik. Nah, konflik-konflik itu akan menciptakan sebuah masalah dan situasi menjadi kacau. Saat itulah kita akan memiliki peran yang dibutuhkan oleh organisasi. Kita harus mampu menghandle situasi tersebut. Kita harus mampu menjadi orang yang memberikan rasa tenang kepada anggota-anggota kita.
menjadi orang yang mampu menyelesaikan permasalahan, menjadi orang yang mampu memberikan solusi, menjadi orang yang mampu diajak berkomunikasi di dalam organisasi. Nah, itu adalah tantangan menjadi seorang manajer nantinya. Kemudian memadukan pengetahuan, keterampilan, ambisi, dan pengalaman dari kelompok kerja yang beragam. Kita harus bisa nanti memadukan pengetahuan-pengetahuan mereka, karena tentunya latar belakang mereka pendidikannya berbeda, ada yang lulusan dari manajemen sendiri, ada yang lulusan dari mungkin teknik industri ataupun teknik komunikasi, ada ilmu komunikasi, ada hukum. Nah, mereka itu latar belakang pendidikannya itu berbeda. Disitulah kita harus mampu untuk bagaimana mensinergikan mereka semua untuk mencapai tujuan kita sama-sama. Lalu yang terakhir, keberhasilan tergantung pada kinerja orang lain. Kita adalah seorang manajer, orang yang mengelola, orang yang memanage orang lain, sehingga keberhasilan kita itu adalah ketika orang-orang tersebut atau staf-staf kita itu mampu mengerjakan tugasnya atau tanggung jawabnya dengan baik. Maka disitulah kita dianggap baik. Nah, itu menjadi tantangan karena kita tidak mengukur untuk kinerja kita sendiri, misalnya kita sebagai manajer pemasaran. Sebagai manajer pemasaran tentunya ada staff-staff pemasarannya, ada salesnya gitu kan. Nah, kinerja kita diukur oleh si sales-sales itu tentunya. Ketika sales itu tidak bagus, maka kinerja kita juga tidak dianggap tidak bagus gitu. Maka itu menjadi tantangan. Bagaimana kita mampu memotivasi sales-sales kita, bagaimana kita mampu mentraining, melatih bagaimana cara menjual yang baik, bagaimana memahami atau product knowledge yang kita jual. Nah, itu adalah tantangan bagi seorang manajer. Nah, itu 3 tantangan atau 3 value kenapa kita harus belajar manajemen. Yang pertama tadi bahwa manajemen itu universal, kemudian yang kedua bahwa realita dalam dunia kerja itu memang butuh manajemen, kemudian yang ketiga bahwa manajemen itu ada reward dan challenge-nya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Kita sudah tahu apa itu value-nya manajemen, kenapa kita belajar manajemen, maka kita harus tahu dulu sekarang pengertian atau definisi manajemen. Nah, ini saya sudah mengumpulkan dari beberapa macam definisi ya, atau beberapa pakar yang sudah berpendapat terkait apa itu manajemen. Kalau yang pertama saya ambil dari Donald J. Clough dari bukunya Concept in Management Science. Beliau berpendapat bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mengambil keputusan dan memimpin orang. Kemudian menurut James A. F. Stoner di dalam bukunya Manajemen, kalau beliau berpendapat bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemakaian sumber daya demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Ada perbedaan di sini kita lihat. Nah, kita lihat dulu yang ketiga, menurut R. Terry dalam buku Dasar-dasar Manajemen. Kalau menurut beliau, manajemen adalah sebuah proses unik yang terdiri dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan melalui berbagai sumber daya alam maupun manusia. Nah, kalau pendapatnya RTRI ini mirip dengan pendapatnya James A. F. Stoner. Di situ ada proses perencanaan sampai dengan proses pengorganisasian di mana ada tujuan di dalam manajemen itu. Kemudian terakhir menurut Henry Fayol dalam buku General Industrial Management, menurut dia adalah manajemen itu adalah proses memprediksi, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, memerintahkan, dan mengendalikan kegiatan orang lain untuk mencapai target bersama. Nah, dari berbagai macam definisi ini, tentunya saya akan mencoba untuk menyimpulkan agar teman-teman mudah untuk memahami sebetulnya apa sih arti manajemen itu. Tentunya definisi yang saya simpulkan ini bukan berarti definisi yang paling benar. Teman-teman juga mungkin bisa mencari referensi lain yang berhubungan dengan manajemen, dan ketika teman-teman mencoba untuk mencocokkan definisi tersebut dengan apa yang teman-teman pahami terkait manajemen dan itu ternyata benar, ya tidak apa-apa menggunakan referensi tersebut. Tapi ini akan saya coba simpulkan ya, bahwa pengertian manajemen itu apa. Yang pertama, manajemen itu adalah seni dan ilmu. Dikatakan seni karena dia dalamnya ada keindahan. Keindahan apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam manajemen itu kita sebagai pemimpin ya, dan kita memiliki staf ataupun anggota. Nah, disitulah kita membutuhkan keterampilan ya, keterampilan dalam mengelola manusia. Itu adalah sebuah keindahan di dalam manajemen. Ya, itu salah satu bentuk keindahan dan dikatakan sebagai seni. Kemudian dikatakan sebagai ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat kita pelajari, dan manajemen ini itu tidak abstrak. Dia memiliki konsep dan itu bisa dipelajari. Itulah kenapa dia dikatakan ilmu. Sehingga
Manajemen itu adalah sebuah seni dan ilmu yang di dalamnya itu ada proses. Prosesnya apa aja? Ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Planning itu ada proses perencanaan, kemudian organizing proses pengorganisasian, actuating adalah proses pengarahan, controlling adalah proses pengendalian, dan evaluating adalah proses pengevaluasian. Lalu dimulai dengan merencanakan sesuatu, kemudian rencana itu diorganisasikan, lalu organisasi sudah terbentuk, kemudian lakukan pengarahan lalu eksekusi, kerjaannya bagaimana, setelah tereksekusi kita lakukan pengendalian ataupun pengawasan, dan terakhir pekerjaan itu kita evaluasi. Yang bagus kita pertahankan, yang jelek kita perbaiki. Lalu itu dalamnya ada proses kan. Nah, proses ini adalah untuk melihat kegiatan kerja orang lain. Karena kita di sini kan sebagai manajer ya, artinya kita itu melihat atau mengawasi kegiatan kerja orang lain. Itu memiliki tujuan supaya apa? Supaya tujuannya itu efisien dan efektif. Nah, efisien dan efektif itu apa? Kita harus tahu dulu pengertian efisien dan efektif. Kalau efektif itu adalah sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran. Sedangkan efisien itu mendapatkan hasil maksimal dari jumlah input atau sumber daya yang sedikit. Jadi teman-teman harus mampu membedakan antara efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu adalah dia tepat sasaran, kalau efisien itu tidak hanya tepat sasaran tetapi dia mampu menghemat sumber daya gitu. Nah, ini adalah pengertian manajemen yang saya simpulkan. Jadi manajemen itu adalah sebuah seni dan ilmu yang di dalamnya ada proses POACE untuk melihat kegiatan kerja orang lain supaya tujuan dari manajemen itu tercapai secara efektif dan efisien. Ini akan ada sedikit, talk about efektif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa efektif itu adalah rencana dibuat, rencana selesai sesuai yang diinginkan. Itu adalah efektif. Misalnya contoh, manakah pilihan yang efektif? Albert sebagai manajer SDM merencanakan perekrutan seorang pegawai baru untuk mengisi divisi digital marketing. Maka Albert harusnya memilih calon pegawai yang memiliki kualifikasi apa agar tugas yang dilakukan Albert efektif. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih? Di sini ada pilihan. Albert harus memilih orang yang memiliki kemampuan dalam direct selling dan negosiasi, atau orang dengan memiliki kemampuan pembuatan konten artikel dan optimasi website, atau orang yang memiliki kemampuan upselling dan persuasi yang baik. Nah, ingat, di sini dia ingin mencari orang untuk mengisi divisi digital marketing. Kira-kira untuk mengisi digital marketing kita butuh orang-orang dengan skill atau kemampuan bagaimana? Kita harus sesuaikan, apakah butuh direct selling dan negosiasi? Kayaknya enggak, kayaknya bukan untuk digital marketing itu. Apakah orang dengan memiliki kemampuan bisa membuat konten atau artikel dan optimasi website? Nah, ini bisa masuk ini karena ini dibutuhkan dalam digital marketing. Atau yang ketiga, orang memiliki kemampuan upselling dan persuasi yang baik. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk pemasaran secara konvensional atau selling ya. Nah, kayaknya kalau di sini yang lebih masuk adalah yang B. Jadi, ketika Albert mampu memilih calon pegawai untuk mengisi divisi digital marketing dan dia memilih orang dengan kemampuan pembuatan konten artikel dan optimasi website, maka dia telah melakukan pekerjaan yang efektif sesuai dengan tujuan dia. Tujuan dia kan ingin mengisi divisi digital marketing, maka harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kompetensi digital marketing. Nah, itu contohnya. Kalau kita berbicara tentang efisien, talk about efisien. Contohnya ini ketika ada sebuah metode kerja, ada cara A dan cara B. Cara A selesainya 1 jam, cara B selesainya 2 jam. Maka cara A dianggap lebih efisien, ya kan? Karena lebih cepat. Kalau cara B itu selesainya 2 jam, lebih lama. Lebih lama, dia tidak lebih efisien dari A dalam segi waktu. Karena di sini kan kita indikatornya adalah waktu. Lalu bagaimana kalau misalnya saya berikan soal seperti ini? Manakah langkah yang lebih efisien? Misal, Albert pergi ke Surabaya pukul 10 malam menggunakan kereta ekonomi seharga 100.000 dan akan tiba di Surabaya pada pukul 6 pagi dengan durasi 8 jam. Kemudian Joni pergi ke Surabaya juga sama, pukul 10 malam juga sama berangkatnya. Tapi si Joni menggunakan kereta bisnis dengan harga 220.000. Kemudian dia tiba di Surabaya lebih cepat daripada si Albert. Dia tiba pada pukul 4 pagi, sedangkan Albert tiba pukul 6 pagi. Nah, si Joni ini durasinya 6 jam, si Albert durasinya 8 jam. Kira-kira mana yang lebih efisien? Coba saya berikan waktu sebentar, kira-kira 5 detik deh untuk sekilas
menilai mana yang lebih efisien, Albert atau si Joni. Albert dia 100.000, si Joni dia 220.000. Oke, saya buka ya sini jawabannya. Albert lebih efisien karena Albert menghemat biaya. Betul kan? Jadi dia kalau dikatakan efisien ya efisien. Dia cuma ngeluarin 100.000 kok udah sampai Surabaya, sedangkan si Joni 220.000 baru sampai Surabaya gitu kan. Tapi ya di lain sisi Joni juga efisien karena Joni hemat waktu 2 jam dan tentunya fasilitas yang didapatkan lebih baik dibandingkan dengan ekonomi walaupun lebih mahal 120.000 setara dengan 2 jam yang berharga dan fasilitas yang didapatkan. Nah, ketika kita berbicara tentang efisien, apa yang mau kita ukur? Kita pengen hemat di apanya? Kalau kita pengen hemat di waktu, maka Joni efisien. Karena dia cuma 6 jam hemat waktu, dia udah sampai Surabaya. Dia bisa melakukan aktivitas yang lain ataupun mungkin dia memiliki fasilitas di kereta dan dia bisa lebih enak istirahatnya. Kalau kita mau berbicara hemat uang yang dikeluarkan, maka Albert lebih efisien. Karena si Albert hanya bayar 100.000, tapi kita nggak tahu selama dia di kereta itu bisa tidur atau enggak karena dia pakai kereta ekonomi gitu kan. Tentu fasilitasnya berbeda dengan fasilitas yang digunakan oleh si Joni, yaitu fasilitas kereta bisnis gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang efisien, maka kita perlu lihat dulu indikator apa yang ingin kita capai efisiennya. Apakah dalam segi waktu, efisien tenaga, efisien uang, atau efisien apa? Nah, efisien tentu perlu lebih selektif lagi atau lebih perlu diperhatikan lagi dalam melakukannya. Jadi tetap kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, nomor satu tentu harus efektif dulu ya yang kita lakukan. Tepat sasaran dulu sehingga tujuannya itu benar. Setelah efektif baru kita pikirkan tentang efisiensinya. Oke, itu tentang manajemen, kemudian kita ke fungsi manajemen. Nah, ada beberapa fungsi manajemen sebetulnya. Seperti ada PODC atau Planning, Organizing, Directing, Controlling, ada POCC, Planning, Organizing, Commanding, Controlling, dan Coordinating. Ada POS, DCRB, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Dan terakhir ada POACE, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluating. Tapi saya sering pakai yang POACE. Meskipun pada prinsipnya itu semua sama. Di dalam manajemen tetap ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, ada eksekusi, ada evaluasi, dan terakhir ada controlling, dan terakhir ada evaluasi. Ya, ini sedikit penjabaran ya mengenai PODC, planning itu apa, organizing itu apa, directing itu apa, dan controlling itu apa. Nah, di sini kalau saya ambil yang berbeda ya di sini ya. Ini ada commanding. Commanding ini kan kita artikan berarti memerintahkan ya. Ya, menurut saya kalau dalam sebuah manajemen kita tidak hanya memerintahkan, tapi bagaimana kita mengarahkan gitu. Controlling sama kemudian coordinating atau pengorganisasian atau pengkoordinasian. Jadi ada proses koordinasi atau pengarahan di situ. Kemudian yang post DCRB ini dia ada staffing. Staffing ini di sini pengertiannya menentukan, memilih, dan mengangkat, juga membimbing sumber daya manusia sehingga bisa mencapai tujuan. Oke, kemudian ini directing atau pengarahan atau pembinaan. Ini ada coordinating juga sama seperti sebelumnya. Ini ada reporting, memberi informasi kepada manajer sehingga bisa mengetahui perkembangan di dalam perusahaan. Dan terakhir ada budgeting ya, mengendalikan perusahaan dengan menjalankan perencanaan akuntansi dan fiskal. Pada prinsipnya tetap sama ya, manajemen itu adalah ini ya, perencanaan, pengorganisasian, actuating atau implementasi atau penerapan atau pengarahan ini bisa masuk di sini. Controlling ini pengendalian, tentunya kalau sudah diarahkan, sudah dikerjakan, itu kita harus melakukan pengendalian. Terakhir adalah evaluasi, karena setiap apa yang kita kerjakan tentu perlu kita evaluasi agar kedepannya strategi ataupun kebijakan itu lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga fungsi manajemen versi lain, ya ada organizing, bedanya leading di sini memimpin. Ya sebetulnya leading dengan actuating dengan directing itu mirip-mirip ya. Leading itu lebih ke memimpin, sebetulnya sama, dia juga nanti akan memotivasi, akan mengarahkan staff-staffnya. Mana yang paling baik kalau ditanya ya, misalnya mana yang paling baik? Ya kalau saya tetap menggunakan yang POACE, bukan yang paling baik tapi yang paling
Menurut saya ini yang paling bisa kita sesuaikan dengan penerapan manajemen-manajemen yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, di dalam manajemen tentu memiliki manajer kan, uh, orangnya atau subjeknya, subjek yang mengelola gitu. Siapa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang paling bertanggung jawab. Dia mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Nah, dia ini adalah orang yang melakukan controlling nanti kan dalam sebuah perusahaan. Dia juga yang melakukan pengawasan atau kadang juga dia melakukan perencanaan gitu kalau top manajemen gitu. Nah, ini kita ruang lingkupnya adalah organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi kalau orang udah masuk dalam organisasi, ya dia sudah memiliki kesamaan tujuan dengan organisasi tersebut, gitu. Meskipun itu organisasi profit ataupun non profit. Ya. Organisasi sosial kan sama, juga punya tujuan ya. Meskipun tujuan dia nggak cari untung, tapi dia punya tujuan lain, tetapi sosial misalnya. Nah, ini adalah beberapa karakter organisasi. Yang pertama, jelas dia memiliki tujuan ya. Kemudian yang kedua, terdiri dari orang-orang, isinya ada orang yang nggak cuma satu orang. Kalau cuma sendirian, ya bukan organisasi namanya, itu namanya individu. Kemudian dia ada struktur atau organ di dalamnya. Nah, struktur itu maksudnya dia ada ketuanya, nanti ada wakilnya, atau ada sekretarisnya, lalu di dalam ada anggotanya, gitu. Itu ada strukturnya dalam organisasi. Nah, ini karakter organisasi. Kalau dia itu punya tujuan dan lebih dari satu orang dan punya organ, nah itu namanya organisasi. Kemudian kita balik lagi ke manajemen ya. Jadi dalam manajemen itu ada level-levelnya. Yang pertama ada non-managerial employee, ini karyawan-karyawan yang tidak memiliki jabatan manajerial, lalu naik menjadi first line manager, lalu naik menjadi middle manager, dan naik lagi menjadi top manager. First line manager itu bertanggung jawab pada karyawan non-managerial. Biasanya dia itu supervisor ataupun manajer area. Bawahannya itu ya staff-staff yang nggak punya jabatan manajerial gitu. Kemudian naik lagi itu ada middle manager. Dia tanggung jawabnya ke manajer first line ya, ke bawahnya. Biasanya dia ini adalah manajer regional ataupun manajer proyek. Naik lagi paling tinggi, ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi karena dia ada top manager. Siapa sih top manager ini? Yaitu CEO, yaitu COO. CEO ini Chief Operating Officer. Kemudian Managing Director ataupun Executive Vice President ataupun President Director. Nah, itu adalah top manager. Nah, ini adalah peran manajerial. Ada tiga, ada interpersonal roles, ada informational roles, dan ada decisional roles. Satu-satu akan kita bahas. Yang interpersonal roles terlebih dahulu. Peran manajerial yang melibatkan orang dan tugas lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Di sini ada figurehead, ada leader, ada liaison. Yang figurehead dulu. Figurehead ini sebagai sosok inspirasi. Contohnya, manajer ini dipanggil untuk meresmikan acara, ataupun menandatangani dokumen, ataupun menyapa tamu istimewa, ataupun menjadi narasumber. Nah, ini sosok figurehead, dia itu dianggap sebagai seorang figur itu. Kemudian sosok menjadi seorang leader atau pemimpin. Contohnya dia bisa mampu memotivasi staff-staffnya ataupun memberikan arahan kepada bawahannya, bahkan bisa mempengaruhi anggota-anggotanya. Itu sebagai pemimpin. Lalu sebagai liaison, dia itu sebagai penghubung. Contoh, mewakili divisi dalam rapat internal. Misalnya dia divisi pemasaran, ketika ada rapat besar internal perusahaan, dia mewakili untuk divisi perusahaan. Yang mewakili divisi pemasaran ini adalah manajer pemasarannya gitu. Kemudian mungkin rapat dengan pihak eksternal atau dengan klien gitu kan. Nah, ini peran manajer sebagai penghubung. Lalu ada yang ketiga atau peran informasional. Peran manajerial yang melibatkan pengumpulan, penerimaan, dan penyebaran informasi. Ada tiga peran di sini kalau kita bagi. Yang pertama ada monitor, lalu ada disseminator, dan juga spoker person. Yang pertama dulu, monitor itu sebagai pencari informasi. Contohnya, ya dia monitoring kerjaan karyawan. Ya, dia harus cari tahu
pekerjaan karyawannya ini bagus atau enggak. Kemudian monitoring kepuasan karyawan. Selain kinerja karyawan yang harus dia cari tahu atau dia monitoring, dia juga harus monitoring bagaimana sih kepuasan si karyawan, apakah dia nyaman atau enggak kerja di perusahaan tersebut. Nah, itu sebagai pencari informasi atau monitoring. Kemudian dia sebagai pembagi informasi. Contoh, dia kirim memo tugas baru gitu misalnya, atau berbagi info kebijakan baru, atau dia kasih info target baru dari perusahaan. Nah, itu dia sebagai pembagi informasi ke bawahannya. Lalu di sini ada spokesperson atau sebagai juru bicara ya. Contohnya ya gampang ya, dia mewakili divisi atau organisasi untuk berbicara. Pokoknya dia orang yang memiliki tanggung jawab untuk berbicara mewakili divisi atau organisasi dia. Nah, ini peran manajer sebagai informational roles. Kemudian yang terakhir ini adalah peran manajer sebagai decisional roles atau pengambil keputusan atau pembuat pilihan. Kalau dibagi atau dipecah, dia ada peran entrepreneur, disturbance handler, kemudian resource allocator, dan negosiator. Kalau dia sebagai entrepreneur, ya dia sebagai pemberi ide. Misal contohnya dia mampu menemukan ide-ide perencanaan baru ataupun ide-ide dalam pemecahan sebuah masalah, pemberian sebuah solusi, seperti itu. Kalau disturbance handler, dia sebagai pemecah masalah. Contohnya menjadi penengah saat ada konflik ya di dalam organisasi, kemudian mendapatkan alternatif strategi gitu. Lalu sebagai resource allocator, dia sebagai pembagi sumber daya. Contohnya menentukan alokasi dana yang sesuai untuk divisi dia, lalu dia memilih tenaga kerja yang sesuai kebutuhan mungkin untuk organisasi dia, lalu dia memilih material yang sesuai untuk proses operasional gitu, atau proses produksi. Lalu dia sebagai negosiator itu contohnya melakukan negosiasi dengan klien. Nah, lebih gampang ya. Jadi 4 ini kalau dipecah dalam decisional roles. Oke, itu tadi peran manajerial. Dan terakhir, kebutuhan skill tiap level. Tadi kan ada low level atau first line ya, kemudian ada middle, ada top manager. Nah, itu kebutuhan skillnya itu berbeda-beda. Kalau di lower level dia paling banyak butuh technical skill, kemudian diikuti human skill, dan terakhir dia sedikit conceptual skillnya. Kita harus tahu dulu conceptual skill itu apa. Jadi conceptual skill itu kemampuan dalam berpikir dan membuat sebuah konsep suatu hal. Contoh, misalnya kalau dalam perguruan tinggi dia membuat kurikulum gitu kan, bikin konsep kurikulumnya, ataupun kalau di dalam sebuah perusahaan dia bikin konsep SOP perusahaan seperti apa. Nah, itu konseptual. Human skill, dia kemampuan dalam bekerja sama dengan rekan tim, misalnya komunikasi dengan bawahan, motivasi bawahan, negosiasi dengan klien, presentasi dengan atasan. Nah, itu human skillnya. Kemudian kalau technical skill itu kemampuan atau pemahaman yang spesifik terhadap satu bidang tertentu. Misal dia expert dalam analisis data ataupun expert dalam melakukan pemasaran secara digital, itu technical skill. Nah, untuk lower level manager ini paling gede dibutuhkan technical skillnya. Kemudian naik ke middle manager, dia harus seimbang antara technical skill, conceptual skill, dan human skill. Terakhir, untuk yang top manager, nah ini paling tinggi dibutuhkan adalah conceptual skillnya, karena top manager ini tentunya adalah jabatan yang sangat strategis, paling tinggi di dalam sebuah organisasi. Jadi dia harus mampu melihat dalam helikopter view, tidak hanya melihat yang ada di dalam perusahaan, tapi juga ada di luar perusahaan. Dia harus mampu mengkonsepkan bagaimana keberlanjutan bisnisnya ataupun perusahaan ataupun organisasinya. Kemudian diikuti dengan human skill dan technical skill gitu. Jadi paling sedikit technical skillnya kalau sudah ada di top manager. Oke, saya kira itu ya untuk materi pada pertemuan kedua ini. Kita sudah membahas tentang value belajar manajemen, betapa pentingnya manajemen untuk kita. Kemudian kita sudah belajar tentang definisi manajemen dan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Terakhir kita belajar tentang manajer itu sendiri, role-role menjadi seorang manajer, dan juga perbedaan skill yang dibutuhkan dari masing-masing level manajerial, mulai dari first line manager, middle manager, dan sampai top manager. Oke, saya kira cukup untuk materi pertemuan kedua ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.